Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Salsabila, mahasiswi program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Nah, jadi di sini saya akan mengupas atau membahas tentang isi yang ada di dalam buku Penguatan Kemampuan Kolaborasi dan Komunikasi dalam konteks pembelajaran abad ke-21. Di mana buku ini membahas tentang pemikiran dalam pengembangan dan penerapan deep learning. Buku ini ditulis oleh Profesor Dr. Mubiar Agustin, MPD, dengan rekannya yaitu Yoga Adi Pratama, SPD, MPD. Nah, secara keseluruhan buku ini membahas secara mendalam tentang pergeseran paradigma pendidikan dari model tradisional ke model modern yang menyesuaikan dengan peraturan abad ke-21. Nah, pada bagian pertama tentang pergeseran paradigma pendidikan, buku ini itu membahas atau menguraikan bagaimana pendidikan kini harus bisa bertransformasi untuk menghadapi tantangan globalisasi dengan menekankan pentingnya keterampilan kolaborasi dan komunikasi sebagai kompetensi inti. Nah, di mana pergeseran ini juga menyoroti relevansi pendekatan deep learning yang bertujuan untuk mengembangkan pemahaman mendalam dan keterampilan aplikatif, bukan sekedar hafalan atau penguasaan materi secara dangkal. Nah, jadi buku ini juga menegaskan bahwa paradigma pendidikan abad ke-21 itu menuntut guru atau pendidik itu lebih berperan sebagai fasilitator perubahan yang mengintegrasikan model pembelajaran berorientasi keterampilan khususnya 4C, di mana yaitu mencakup critical thinking, creativity, collaboration, and communication. Nah, hal ini itu menjadi landasan untuk menciptakan pengembangan yang bermakna, inklusif, dan transformatif yang mampu menyiapkan peserta didik menghadapi masa depan yang lebih kompleks dan dinamis. Nah, secara khusus bagian ini juga membahas tentang tantangan dan peluang dalam implementasi paradigma baru tersebut, termasuklah bagaimana deep learning ini dapat menjadi strategi inovatif dalam pengembangan kemampuan kolaborasi dan komunikasi secara efektif. Nah, pendekatan komunikasi efektif seperti DEMUBI, dengar, ekspresi, muka ceria, ucapan positif, bertanya jawab, dan inisiatif, itu juga diperkenalkan sebagai metode yang menyenangkan dan aplikatif dalam konteks pembelajaran abad ke-21. Nah, singkatnya, bagian buku ini itu memberikan kerangka konseptual yang kuat tentang perubahan paradigma pendidikan yang menempatkan kolaborasi dan komunikasi sebagai kunci utama dalam pengembangan kompetensi abad ke-21, didukung oleh pendekatan deep learning yang inovatif dan aplikatif. Kali ini saya akan lebih memfokuskan pembahasan mengenai pendekatan deep learning. Mengapa? Karena kita sudah akan memasuki abad ke-21 yang dimana pendekatan ini memungkinkan akan digunakannya oleh para pendidik-pendidik untuk membuat suasana pembelajaran itu lebih aktif dan komunikatif. Maka dari itu saya akan lebih membahas tentang pendekatan deep learning. Nah, jadi deep learning dalam konteks pembelajaran abad ke-21 merupakan pendekatan yang menekankan pemahaman mendalam terhadap konsep. Jadi bukan hanya sekedar hafalan atau penguasaan materi secara dangkal. Nah, pendekatan ini mendorong siswa itu lebih menganalisis, mengevaluasi, menciptakan sesuatu itu berdasarkan pemahaman mereka. Nah, sehingga ilmu dapat dipelajari dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Jadi siswa ini lebih cenderung untuk memahami apa yang mereka lakukan dan dapat diaplikasinya kembali dalam kehidupan nyata. Relevansi deep learning ini dalam pembelajaran abad ke-21 sangat kuat. Karena apa? Karena pendidikan saat ini menuntut penguasaan keterampilan 4C tadi yang seperti sudah saya sebutkan di awal, yaitu mencakup critical thinking atau berpikir kritis, creativity, kreativitas, terus collaboration atau kolaborasi, dan communication. Sudah pasti itu adalah komunikasi. Nah, deep learning ini mendukung pengembangan keterampilan ini dengan mendorong siswa untuk lebih berpikir kritis,
terhadap informasi dan berkreasi dalam menyelesaikan masalah yang lebih kompleks, bekerja sama dalam proyek kelompok, dan mengkomunikasikan ide secara efektif. Nah, selain itu, deep learning juga melibatkan keterlibatan emosional, intelektual, dan sosial siswa secara aktif dalam proses belajar, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna, menyenangkan, dan mampu mempersiapkan siswa itu untuk menghadapi tantangan dalam dunia nyata dan masa depan yang lebih dinamis. Nah, jadi pada intinya, deep learning itu merupakan tidak hanya berfokus kepada penguasaan materi secara teoritis saja, tetapi juga pada pemahaman yang lebih mendalam terhadap konsep-konsep kunci dan keterkaitan antara ide-ide dalam suatu bidang ilmu. Selanjutnya, deep learning itu juga tidak melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan penyelidikan, eksperimen, dan pengaplikasian teori secara langsung, sehingga peserta didik itu dapat membangun pengetahuannya sendiri secara kontekstual. Deep learning pula memanfaatkan berbagai cara penyajian konsep seperti visual, verbal, matematis, grafis, serta mengintegrasikan berbagai teori pembelajaran seperti konstruktivisme, behaviorisme, dan kognitivisme. Nah, deep learning juga menempatkan peserta didik itu sebagai pusat pembelajaran dan mendorong mereka untuk berperan aktif dalam mengkonstruksikan pengetahuannya sendiri melalui kegiatan penyelidikan dan proyek-proyek kolaboratif. Nah, deep learning ini dapat didukung dengan pemanfaatan teknologi dan inovasi pembelajaran seperti penggunaan multimedia interaktif, aplikasi pembelajaran, dan model pembelajaran yang berbasis teknologi. Nah, untuk mencapai pembelajaran yang lebih mendalam ini, pendidik juga harus memiliki perencanaan pembelajaran yang matang, karena pemahaman yang mendalam tentang materi ajar serta kemampuan pedagogik yang baik. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa deep learning itu merupakan pembelajaran mendalam. Nah, apa itu pembelajaran mendalam? Pembelajaran mendalam yang diartikan di sini itu sebagai pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran yang berkesandaran atau mindful, bermakna atau meaningful, dan menggembirakan atau joyful. Nah, melalui olah pikir atau intelektual, olah hati atau etika, olah rasa atau estetika, dan olahraga atau kinestetik. Nah, secara holistik dan terpadu. Nah, definisi tersebut itu menjelaskan bahwa deep learning ini terdapat 3 pilar yang kemudian itu bertransformasi menjadi prinsip, yaitu berkesandaran atau mindful, bermakna atau meaningful, dan yang terakhir yaitu joyful atau itu menggembirakan. Nah, 3 prinsip tadi merupakan elemen utama dalam proses pembelajaran deep learning. Kita kupas satu-satu ya. Yang pertama yaitu ada meaningful learning. Meaningful learning ini merupakan proses kognitif secara aktif, karena ketika peserta didik itu lebih aktif membangun pemahaman dan pengetahuannya sendiri dengan menghubungkan informasi baru dengan pengalaman dan pengetahuan sebelumnya. Nah, jadi siswa itu dapat memaknai apa yang ia pelajari dengan mengkaitkan konsep baru dan pengetahuan yang sudah ia miliki. Nah, jadi di sini pendidik itu berperan membantu siswa untuk membangun pemahaman yang lebih bermakna, sehingga materi itu tidak hanya dihafal tapi benar-benar dipahami dan relevan dengan kehidupan nyata. Nah, singkatnya, meaningful learning ini itu melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses pembelajaran daripada menerima informasi secara pasif, yang kemudian mendorong peserta didik untuk membuat hubungan antara konsep baru dan pengetahuan serta pengalaman mereka yang sudah ada. Selanjutnya, yaitu meningkatkan pemahaman mendalam dan ingatan jangka panjang terhadap pokok bahasan daripada sekedar menghafal saja. Selanjutnya yaitu menekankan pemecahan masalah, pemikiran kritis, dan penerapan pengetahuan dalam konteks dunia nyata. Nah, meaningful learning juga itu dapat membina pembelajaran yang lebih kolaboratif dan interaksi sosial.
tempat peserta didik dapat belajar dari satu sama lain dan membangun pemahaman bersama. Yang kedua, yaitu mindful learning atau pembelajaran yang penuh kesadaran, yang dapat didefinisikan sebagai pendekatan pendidikan yang menekankan kehadiran, keterbukaan, dan perhatian penuh dalam proses pembelajaran siswa. Siswa itu menjadi agen aktif dalam pembelajaran, sadar akan tujuan belajar, serta berupaya mengembangkan pemahaman dan kompetensinya secara reflektif. Mereka juga terlibat secara sadar dalam proses berpikir kritis, analisis, dan evaluasi informasi. Nah, jadi mindful learning ini menumbuhkan sikap tidak menghakimi pada siswa, rasa ingin tahu dan menerima terhadap pengalaman belajar. Berfokus pada momen saat ini dan terlibat sepenuhnya dalam tugas pembelajaran daripada terganggu atau disibukkan dengan masalah masa lalu atau masa depan. Mindful learning pula mengembangkan kesadaran metakognitif. Peserta didik secara aktif memantau dan mengatur proses pembelajaran sendiri. Mindful learning pula menumbuhkan kreativitas, fleksibilitas, dan kemampuan untuk mempertimbangkan berbagai perspektif. Yang selanjutnya yaitu mindful learning juga meningkatkan pengaturan emosi, kesadaran diri, dan kesejahteraan secara keseluruhan yang dapat mendukung keberhasilan akademis. Nah, elemen yang terakhir yaitu joyful learning atau pembelajaran yang menyenangkan. Joyful learning juga dapat didefinisikan sebagai pendekatan pembelajaran yang menekankan pada penciptaan lingkungan belajar yang santai, kemudian menyenangkan, menarik bagi peserta didik untuk belajar. Nah, joyful learning ini menjadi pilar dari deep learning yang berupaya menciptakan iklim yang menyenangkan bagi peserta didik saat proses pembelajaran. Proses belajar ini dibuat menyenangkan dan memotivasi sehingga siswa menikmati pembelajaran dan lebih termotivasi untuk terus belajar secara lebih mendalam. Joyful learning ini menyediakan lingkungan yang aman, menarik, dan tidak menegangkan, yang akan mendorong peserta didik untuk berpartisipasi aktif tanpa takut melakukan kesalahan. Kemudian menggabungkan kegiatan yang menyenangkan dan interaktif seperti permainan teka-teki, permainan peran, menggunakan lagu, dan pengalaman langsung untuk membuat proses pembelajaran lebih menyenangkan dan menarik bagi peserta didik. Kemudian joyful learning ini juga dapat membina hubungan yang kuat dan hubungan positif antara guru dan peserta didik. Karena pembelajaran tidak dianggap paksaan atau menekan peserta didik. Yang joyful learning juga mendorong kreativitas dan rasa ingin tahu dan keterlibatan aktif peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, menyenangkan sekali ya kalau kita cermati pembelajaran dengan menggunakan pendekatan deep learning ini, karena seperti yang sudah dijelaskan oleh 3 elemen tadi, yaitu yang pertama meaningful atau pembelajaran bermakna, terus yang kedua itu ada mindful atau berkesadaran, dan yang ketiga yaitu joyful atau menggembirakan atau menyenangkan. Nah, jadi dari 3 ini dapat kita cermati, mungkin boleh kita berandai-andai bahwa ketiga elemen ini dapat membantu pendekatan tersebut untuk menciptakan proses pembelajaran yang lebih menyenangkan. Dan siswa itu juga mungkin akan lebih memahami. Karena apa? Karena mereka melalui pengalaman langsung, pembelajaran yang dilakukan oleh pengalaman yang mereka alami. Kemudian mereka mencari informasi baru dan mengkaitkan dengan pengetahuan yang telah mereka dapatkan sebelumnya. Nah, jadi tentu jika ada pendekatan, proses pembelajaran menggunakan pendekatan, itu tentu pendekatan tersebut memiliki manfaat. Nah, maka dari itu ini mungkin ada beberapa manfaat yang bisa saya jabarkan tentang proses pembelajaran yang menggunakan deep learning. Nah, yaitu yang pertama meningkatkan harapan dan pencapaian. Nah, deep learning ini dapat membantu peserta didik untuk mendorong harapan dan harapan dirinya sendiri dan orang lain
untuk mencapai lebih banyak melalui proses pembelajaran yang lebih bermakna. Yang kedua yaitu meningkatkan keterlibatan peserta didik. Nah, deep learning ini dapat memperkuat keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran dengan pendekatan personalisasi yang memberikan peserta didik itu rasa kepemilikan terhadap proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu menghubungkan dengan dunia nyata. Nah, deep learning ini dapat mengkaitkan pembelajaran dengan konteks dunia nyata yang lebih mencerminkan realitas dan identitas budaya peserta didik, khususnya bagi peserta didik dari latar belakang budaya yang sangat beragam. Nah, ini pasti sering kita temui keberagaman kebudayaan dari peserta didik. Nah, berarti menggunakan pembelajaran yang menggunakan pendekatan deep learning ini mungkin sangat efisien ya untuk kita lakukan pada pembelajaran abad ke-21 mendatang. Yang selanjutnya yaitu membangun kompetensi dan kepercayaan diri. Deep learning ini dapat mengembangkan keterampilan, pengetahuan, kepercayaan diri, dan rasa kemampuan diri atau self-efficiency melalui pendekatan berbasis penyelidikan aktif. Nah, yang selanjutnya yaitu menguatkan hubungan sosial. Deep learning ini dapat membentuk hubungan yang lebih dalam antara peserta didik, keluarga mereka, komunitas, dan guru melalui kerjasama dan interaksi bermakna. Yang terakhir yaitu memperdalam koneksi dan empati. Nah, deep learning ini dapat meningkatkan keinginan manusia untuk berhubungan dengan orang lain secara otentik dan berkontribusi dalam kebaikan secara bersama-sama. Nah, banyak sekali manfaat yang bisa kita rasakan dari proses pembelajaran yang menggunakan pendekatan deep learning. Namun, bukan berarti dengan banyaknya manfaat yang telah diberikan oleh deep learning, pendekatan ini tidak akan memunculkan tantangan. Itu salah. Karena mau seberapa efektifnya proses pembelajaran itu dilaksanakan, pasti ada tantangan-tantangan yang akan ditimbulkan. Nah, deep learning ini merupakan persiapan pembelajaran untuk abad ke-21. Nah, memasuki abad ke-21 itu akan terjadi perubahan mendasar dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Di era sekarang, kita dapat dengan mudah mencari dan menemukan informasi yang kita inginkan hanya melalui penggunaan perangkat, seperti laptop, handphone yang terhubung ke internet. Indonesia pun menjadi salah satu negara yang berkembang yang kini terus berupaya memajukan aspek pendidikan. Nah, pergeseran paradigma dari yang lama ke yang baru itu tentu menjadi suatu keharusan yang perlu dilakukan. Perubahan yang sedang terjadi ini pastinya akan memberikan tantangan dan peluang bagi pendidikan. Kita dalam merespon konsep pendidikan modern yang berorientasi pada keterampilan dan kemampuan peserta didik untuk memenuhi tuntutan zaman. Nah, berikut akan saya paparkan beberapa tantangan yang akan dihadapi pendidikan abad ke-21. Nah, jadi tantangan yang pertama yaitu tuntutan terhadap kompetensi guru. Nah, jadi berkembangnya teknologi informasi yang semakin pesat itu memberikan tuntutan terhadap dunia pendidikan, khususnya mengenai kompetensi guru. Artinya guru ini diharapkan dapat memiliki kemampuan yang memadai untuk dapat menggunakan dan memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran. Salah satu pergeseran konsep pendidikan yaitu melahirkan pembelajaran jarak jauh atau online, sehingga pendidik harus memiliki pemahaman yang lebih mendalam terhadap teknologi agar dapat menciptakan metode pengajaran yang kreatif dan menarik. Fakta mengungkapkan bahwa guru-guru di Indonesia masih banyak yang belum memiliki kecakapan dalam mengoperasikan dan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran di kelas. Nah, oleh karena itu, kemahiran terhadap teknologi menjadi suatu tantangan dan tuntutan bagi pendidik agar terus belajar dalam memperkaya diri di bidang ilmu pengetahuan teknologi informasi dan komunikasi. Tantangan yang kedua dan yang terakhir yaitu kesenjangan digital, karena masih banyak sekolah-sekolah di Indonesia ini yang belum memiliki perangkat teknologi yang memadai untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan konsep pendidikan abad ke-21.
tantangan utama yang muncul adalah bagaimana meningkatkan akses dan pemanfaatan teknologi di lingkungan pendidikan. Pendidik maupun peserta didik itu perlu memiliki akses yang setara terhadap perangkat teknologi informasi dan komunikasi agar dapat memanfaatkannya secara optimal dalam mendukung pembelajaran. Nah, keterbatasan infrastruktur teknologi juga dapat menjadi penghambat dalam menghadapi berbagai tantangan pendidikan abad ke-21 ini, seperti kurangnya keterampilan yang relevan dengan dunia kerja modern, rendahnya daya asing global, dan ketidaksetaraan dalam pendidikan. Upaya perbaikan dan peningkatan infrastruktur teknologi pendidikan menjadi sangat penting bagi Indonesia. Karena agar Indonesia dapat bersaing dan beradaptasi di era yang terus berubah ini, karena pemerintah dan stakeholder terkait perlu bekerja sama untuk mengatasi ketidaksetaraan akses teknologi di berbagai daerah, terutama di wilayah yang masih tertinggal. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan yang dapat saya paparkan terkait buku Penguatan Kemampuan Kolaborasi dan Komunikasi dalam Konteks Pembelajaran Abad ke-21 yang ditulis oleh Profesor Dr. Mubiar Agustin dan Yoga Adi Pratama, SPD MPD. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.